Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bismillahirrahmanirrahim. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aja men ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Masya Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat dan salam juga kita kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga kita bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita Ustadz Dasat Latif. Di sini juga saya lihat hadir ayahanda kita tercinta Abang Latif yang sama-sama pendiri HIPMI. Ya, ayahanda kita Abdul Latif yang sama-sama kita hormati tentunya, yang kita cintai bersama Ketua Umum kita Mardani Haji Maming, tentu rekan-rekan semua, para senior, sahabat-sahabat semua, tentu saya mengucap terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita beranjak ke acara inti, tentu alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca kalimat Bismillah. Dilanjutkan dengan kita bersama membacakan Al-Fatihah. Amin. Baik, selanjutnya marilah kita mendengarkan sedikit kata pengantar kita dari Ketua Umum kita. Untuk itu mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ketua Umum kita Haji Mardani Haji Maming. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih penanggung jawab Ketua Harmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai penceramah kita Ustadz Dasat yang hadir di Tausiah Online HIPMI Zoom bersama seluruh anggota HIPMI se-Indonesia. Malam ini pokoknya Pak Ustadz Dasat jangan kasih kendor Pak Ustadz. Pokoknya sikat. Dan yang saya hormati pendiri Ayahanda Latif dan para mantum HIPMI yang hadir semua, para pengurus BPP, Sekjen, Bendum, WKU dan jajarannya, para ketua BPD dan jajarannya, dan BPC dan jajarannya, dan seluruh peserta Zoom yang ikut acara tausiah online malam ini. Dan ini yang pertama dilakukan oleh HIPMI. Kalau ada sedikit kerikil-kerikil itu sesuatu yang wajar karena ini yang pertama, tapi paling tidak ini sudah mengajarkan HIPMI untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan mendengar ceramah Ustadz bersamaan dengan tema menghadapi pandemi COVID-19 ini dan juga di bulan Ramadan kita mendapatkan tausiah sehingga memperkuat iman kita semua. Mungkin tidak panjang lebar, salah hilap, saya mohon maaf, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Umum. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja tentunya kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, tausiah dan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Dasat Latif. Waktu kami persilahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak Ketum DPP HIPMI, Bapak Mardani Haji Maming, dan Ayahanda Haji Abdul Latif, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan, bulan peperangan melawan setan. Ramadan saatnya untuk perang besar terhadap setan. Tapi tidak berarti setan gulung tikar dan mengalah di bulan ini. Justru setan bulan ini semakin gencar juga menghadapi kita. Zaman kecil dulu saya
diingatkan hadis yang mengatakan di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, dirantai, maka pada malam hari saya berani keluar karena saya pikir tidak ada lagi setan. Ternyata di bulan Ramadan ini tetap ada setan. Apa setan yang bergaul dengan anak HIPMI? Ya, HIPMI adalah pengusaha muda. Meskipun saya juga selalu mengklaim diri saya juga anggota HIPMI. Adalah himpunan penceramah muda Indonesia. Bukan pengusaha, ya. Saya cuma temannya pengusaha. Ya. Kalau menjadi pengusaha resikonya besar, tapi kalau jadi temannya pengusaha tidak terlalu besar resiko. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, ya, setan itu ibarat dia pemain gendang, dia tahu sekali irama yang disenangi oleh manusia. Ketika berhadapan dengan anak-anak HIPMI, setan masuk dari penjuru apa? Satu, karena pengusaha-pengusaha ini pintu masuknya satu adalah kesombongan. Ya, maka setan akan masuk pada pribadi-pribadi HIPMI dengan rasa sombong. Ya, tadinya bukan siapa-siapa. Allah beri rezeki 2 tahun terakhir, akhirnya mapan hidupnya, segalanya bisa dimiliki, masuk pintu setan. Apa? Sombong. Ya, maka saya sudah lebih dari 10 tahun kenal dengan ketum. Ya, tidaklah sebuah keburukan ketika kita menyampaikan kebaikan, sisi kebaikan seseorang di depan umum, bukan untuk menyanjung, tapi untuk menjadi teladan buat kita. Salah satu kekaguman saya kepada Pak Mardani Haji Maming, pola hidup beliau sangat sederhana. Ya, coba lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sepatu Everbest. Bukan. Siapa sepatu? Ya, yang anak-anak muda pakai. Baju pun saya melihat hampir tidak pernah melihat baju-baju bermerek. Ya, tapi itu menjadi teladan buat generasi muda yang punya kekayaan tapi tidak hidup glamor. Ya. Tapi tidak berarti umat Islam tidak boleh memakai barang mahal. Boleh. Tetapi dengan catatan jangan menganggap remeh orang miskin. Apa itu sombong? Sombong itu ada 2 kriterianya. 1, menolak kebenaran. 2, menganggap remeh orang lain. Itu sombong. Ya. Orang kaya kadang-kala sangat sulit dinasihati. Ya, kenapa? Karena dia merasa saya punya segala-galanya. Apalagi kalau yang datang ceramah cuma pakai naik motor. Dia punya mobil segalanya yang bermerek. Rumahnya mewah. Pakaiannya serba mahal. Datang ustadz, datang habaib, datang ulama, ceramah cuma pakai kendaraan. Biasanya setan masuk dengan apa? Timbul ujub, takabur, nganggap remeh orang yang menceramah. Ciri-cirinya mana? Undang ustadz. Mereka ngundang ustadz. Ustadznya sudah datang ceramah di rumahnya. Tapi bisa mengundang, lalu lalang di rumahnya, telepon kiri kanan, tidak menghargai undangan. Ini ciri-ciri orang yang sombong, menganggap remeh orang lain. Nah, mari kita periksa diri kita masing-masing. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu sombong. Maka Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. 3 temannya setan di dunia. Satu di antara 3 itu adalah ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Tapi kalau kaya sombong masih ada jalan. Kalau orang masih bilang, ya wajarlah dia kaya. Sombong ya wajar, dia banyak duitnya. Apa aja dia punya, ya wajar dia sombong. Tapi temannya setan. Yang lebih parah kalau miskin sombong. Kalau miskin sombong bukan lagi temannya setan, tapi dia sudah jadi setan. Nah, ini yang pertama. Pintu masuknya setan pada pengusaha-pengusaha muda sombong. Yang kedua, pintu masuknya setan bagi pengusaha adalah bakil. Seke, kata orang di kampung saya, seke kikirgal lapak jambatan. Pelit. Ya. Nah, orang-orang yang pelit ini siapa? Mereka yang kaya. Punya segala-galanya. Kalau orang miskin, belum tentu dia pelit. Dia mau bersedekah, tapi tidak ada duit. Maka dia belum tentu pelit. Tapi yang dimaksud pelit di sini adalah mereka yang punya dan sudah sewajarnya untuk bersedekah, tapi dia tidak melakukan. Percaya saudara, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tolong carikan saya, boleh dijapri ke saya nanti, kalau ada yang Bapak kenal, pengusaha yang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tolong tunjukkan saya.
Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Ya. Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Yang banyak bangkrut gara-gara apa? Judi. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan kalau ada di antara kita, karena pandemik ini, goyang kita punya usaha, lawan itu dengan tolak bala. Tolak balanya kata Nabi, as-sadaqatu sittatu asyain tukhbitul amal. Ada 6 sifat yang membuat umurmu, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya sedekah. Bersedekahlah. Nah, ini ya, ini poin pertama. Saya lebih berharap nanti kita banyak sharing, jangan banyak berceramah, ya. Kita berdiskusi. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita berada di tengah-tengah wabah. Kita berada di tengah-tengah musibah, ya. Nah, wabah ini, musibah, kalau menurut Quran ada 3 kriteria. Sama pandemiknya, tapi di sisi Allah ada 3 sifatnya. 1, cobaan. 2, teguran. 3, hukuman. Maksudnya apa? Satu wabah ini sama jenisnya, sama bencananya, tapi di sisi Allah ada 3 sifatnya. 1, cobaan. Siapa yang dicoba? Mereka yang selama ini berbisnis dengan baik, dia patuhi halal haram, dia tahu kriteria yang baik, kriteria yang tidak boleh, dia taat terhadap bisnis-bisnis yang baik, ya. Tiba-tiba kena musibah, goyang usahanya. Nah, dia diuji. Biasanya ujian itu ada efek yang akan kita ambil, yaitu kemuliaan. Setelah diuji dengan berat, maka hasilnya kata Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Yang kedua, cobaan. Setelah cobaan, berupa teguran. Siapa yang ditegur? Mereka yang 50-50. Dia yang rajin sholat, tapi dia juga yang selingkuh. Dia yang rajin puasa Senin Kamis, tapi dia juga yang sering sogok menyogok. Dia yang rajin tahajud, tapi dia juga yang suka nipu. Nah, ini 50-50. Jalan ibadah, maksiat tekun. Nah, ditegur, kembali kau ke jalan yang lurus. Dan yang ketiga, hukuman. Siapa yang dihukum? Mereka yang lupa kepada Allah, banyak maksiat, diberi rezeki tapi bakil dan banyak dilakukan duitnya untuk kemungkaran, maka Allah kasih hukuman di dunia, panjar. Di akhirat nanti untuk pelunasannya. Nah, ketika ada musibah seperti ini, yang tahu saya ini ujian, saya ini teguran, ataukah hukuman, hanya Allah yang tahu dan yang bersangkutan. Periksa diri kita masing-masing. Saya baik, Ustaz. Selama ini saya berusaha dengan baik, tidak menghalalkan segala cara. Tiba-tiba dapat cobaan. Nah, pakai ilmunya Ayub alaihissalam. Ya, Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah cukup. Ya, saya ingatkan kembali kisah Ayub alaihissalam. Cukup rezekinya. Tapi hebatnya kaya dermawan. Yang banyak kan kaya pelit. Ini kaya dermawan. Seluruh malaikat memujinya. Manusia yang ada pada saat itu menyanjungnya. Tapi iblis tidak. Iblis berkata, ya Allah, Ayub begitu karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Tidak mungkin dia sembah kamu. Allah berfirman, saya lebih tahu dari kamu, iblis. Ya Allah, kasih saya waktu untuk menguji pernyataan saya. Silakan. Jangan kau cabut nyawanya. Turun iblis. Terbakar kebunnya Ayub. Musnah semua ternaknya. Bangkrut. Ketika dalam keadaan bangkrut, datang iblis. Yuk, sudah mau kau sembah itu Tuhanmu. Apalagi kau sembah Tuhanmu, nak kasih bangkrut kok. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati, tidak kaya-kaya. Bahkan miskin sampai wafatnya. Saya alhamdulillah sempat kaya. Kata Allah kepada iblis, apa iblis? Kau lihat toh? Ya Allah, dia begitu karena punya keturunan, punya anak. Coba kau tidak ada anaknya. Wafat lagi anaknya Ayub. Tapi masih beribadah. Datang lagi iblis. Ayub, apa lagi kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah diambil. Sekarang anakmu diambil. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak punya anak. Saya alhamdulillah sudah punya anak. Ada juga mahasiswa saya sudah mau sarjana. Dia bilang, Ustaz, saya ini sudah hampir 25 umurku, saya tidak punya anak, Ustaz. Saya bilang, bagaimana kau punya anak? Tidak ada istrimu. Beli juga ini. Ada yang lebih parah lagi. Ada anaknya dari suaminya. Ya, Ayub alaihissalam berkata, saya alhamdulillah punya anak, sempat punya anak.
Allah berfirman, kau lihat iblis? Tidak, kata iblis. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Diserang wabah. Sakit Ayub alaihissalam. Datang lagi iblis. Ayub, apalagi kau sembah Tuhanmu? Hartamu sudah diambil. Anakmu sudah diambil. Sekarang, sakit kau lagi. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, sempat saya sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat sakit. Lalu istri Ayub alaihissalam datang mengadu. Bang, abang kan Nabi, berdoalah kepada Allah. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu mohon kepada Allah. 81 tahun saya sehat. Baru 16 tahun saya sakit. Saya mau mengadu. Malu saya kepada Allah. 81 tahun sehat. 16 tahun sakit. Kita baru hampir 1 bulan di rumah saja. Wow. Kenapa ada ini gini? Kenapa kita disiksa di rumah saja? Fred. Sudah lebih 20 tahun bebas, bos. Berkeliaran kemana-mana. Baru hampir 1 bulan di rumah saja kita sudah mengeluh. Ya, pakai ilmunya Ayub alaihissalam. Tidak cukup sampai di situ. Ayub alaihissalam diusir dari kampungnya. Tidak cukup dari situ. Istrinya pun tinggalkan beliau. Kata istrinya, bang, capek sudah saya urus kau. Kau tidak mau juga berdoa. Ya sudahlah bang, saya capek saya tinggalkan kau bang. Ini juga istri yang tidak bagus. Ketika jadi ketua HIPMI, setia. Ketika perusahaan proyek lancar, sayang betul. Ketika kita bangkrut, dia tinggal. Ayub alaihissalam dapat istri seperti ini. Tapi Ayub alaihissalam berkata, silakan kau pergi. Tapi ingat, kalau kau pulang, saya cambuk kau 100 kali. Pergi istrinya. Nah, ketika Ayub alaihissalam di tengah padang pasir yang sangat luas, terik panas matahari, hanya beralaskan pelepah daun kurma, lalu Allah perintahkan kepada Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub di pasir. Ayub alaihissalam hentakkan kakinya, dengan izin Allah keluar air. Lalu Ayub alaihissalam diperintah membuka bajunya, lalu menutup air yang keluar itu, lalu baju yang basah itu diusapkan ke seluruh tubuh Ayub alaihissalam, dengan izin Allah sembuh. Setelah sembuh, datang lagi istrinya. Bang, maafkan saya bang, saya hilaf. Kata Ayub alaihissalam, baiklah saya maafkan kau. Tapi ingat, saya pernah punya janji, kalau kau datang saya cambuk kau. Maka Ayub alaihissalam mengumpul 100 batang lidi, lalu diikat menjadi satu, dipukul. Kemana? Leher? Bukan. Kemana? Pantat? Bukan. Ayub alaihissalam mengatakan, sayangku, angkat telapak kakimu. Istri Ayub alaihissalam mengangkat telapak kakinya, lalu dipukul istrinya 1 kali, maka dinilai sama 100 kali. Ini hikmah, istri ketika salah boleh dipukul, tapi bukan untuk menyakiti, dan tempatnya bukan di badan, tapi di telapak kaki. Tujuannya apa? Bukan untuk menyakiti, tapi memberikan pelajaran bahwa ketika kalian salah, ada sanksi atau ada hukumannya. Nah, Ayub alaihissalam karena kesabarannya, kembali menjadi sukses. Nah, ketika ada pengusaha, dan saya yakin di antara kita yang melihat ini, gabung di malam ini, tidak semua menjadi pengusaha sukses. Ya, saya banyak juga mengenal pengusaha yang babak belur, yang tadinya hebat, akhirnya dinyatakan pailit. Tapi itulah dunia usaha. Usaha pasti ada tantangannya. Dan ketika ada tantangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Sabar, perbaiki salatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Nah, ini saja pengantar buat kita semua, ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita berharap ada diskusi, mungkin ada unek-unek dari para pengusaha-pengusaha muda, ya. Kita sampaikan di tempat ini, kita berdiskusi. Ya, bukan berarti saya saja yang jawab, barangkali ada teman, ada Pak Ketum yang punya juga mungkin kompetensi ketika bertanya, kiat-kiat jadi pengusaha sukses. Mari, bulan Ramadan ini bisa jadi bulan ini, tahun ini Allah kabulkan doa kita sehingga kita betul-betul menjadi pengusaha yang sukses, bukan cuma sukses di dunia, tapi insya Allah menjadi sukses di akhirat kelak. Fadal, MC-nya silakan. Lanjut. Mas Armen. Mas Armen. Mas Armen. Oke, baik. Terima kasih luar biasa pencerahan yang telah disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif buat kita malam ini. Tentunya Ustadz membuka ruang tanya jawab ataupun diskusi kepada kita
semua, bisa juga teman-teman kalau ada yang bisa menjawab seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu kepada Mas Andi kita minta tolong dibuka unmute-nya teman-teman untuk bisa mungkin nanti kita buka ruang kepada beberapa orang untuk melakukan tanya jawab atau bertanya kepada Ustadz. Mungkin yang pertama saya akan buka 3 orang dulu, nanti akan kita tambah mungkin ya. Ketum. Angkat tangan aja Mas. Ya. Ini Mbak Ketum Suci sudah angkat tangan, berarti saya unmute dulu. Ya, Ketum Mardani dulu. Mungkin yang angkat tangan baru kita ini unmute. Ketum Mardani dulu. Bentar. Loh, Ketum Mardani nggak saya mute kok. Di-mute itu ya? Di-mute ya. Oh, sorry. Ya, baik. Silakan Tum. Ya, Pusat Anak HIPMI ini kan banyak pengusaha dan banyak kontraktor, Pak Ustadz. Ya. Nah, saya pernah sering dengar cerita Pak Ustadz tentang masalah kontraktor. Tolong diceritakan dulu antara kontraktor masuk surga sama masuk neraka, Pak Ustadz. Biar kawan-kawan di sini dengar semua. Ya, ini cerita klasik ini ya. Ya, nanti di akhirat ini antara penghuni surga dan penghuni neraka mereka saling ber-WhatsApp. SMS-an lah kira-kira ya, WhatsApp. Kata penghuni surga, Mas Bro, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Dia bilang, enggak ada enaknya di sini, di blender terus kita, enggak ada jam istirahat. Dia bilang, wih, kok bisa? Mana semua itu seleb-seleb yang cakep-cakep? Dia bilang, hancur sudah di sini, enggak ada lagi yang cantik di sini. Lalu penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di surga? Asik betul, enak betul kita di sini. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. Dan satu laki-laki 7 bidadari. Bayangkan Pak, 7 bidadari. Jadi Bapak yang tidak sempat berpoligami di dunia, Anda usah cemas Pak. Bapak disediakan nanti 7 bidadari. Ya, dan bidadari itu kata Nabi tidak pernah kentut. Ya, dan bidadari itu tidak dimakan usia umurnya sampai 70, tidak. Umurnya adalah 22, 23. Satu laki-laki 7 bidadari. Senang lainnya. Lalu kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Kata penghuni surga, boleh Ji, sini mau kau, bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif Pak, banyak jalan keluarnya, dia selalu punya solusi. Bagaimana? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga lah bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah ya? Oke, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 70%. Hari kedua, finishing. Hari ketiga, tuntas, efektif, dan efisien. Tengok. Kenapa ini jembatan dari surga belum mulai? Teriaklah ini dari neraka. Mas Bro, kenapa belum kau mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata penghuni dari surga? Dia bilang, bagaimana mau dimulai? Pengawas, kontraktor, panitia, pemborong, ada semua di situ. Kami hanya penghafal Quran, tidak tahu hitung-hitung kalkulator. Ini Pak Imam tidak tahu, selalu salah hitungannya. Nah, ini anekdot cerita yang bisa jadi akan menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita tidak teliti dalam proyek, bisa jadi proyek itu yang akan mengantar kita penghuni neraka. Tapi tidak berarti bahwa kontraktor dan pengusaha tidak punya peluang masuk surga. Orang pengusaha itu lebih gampang masuk surga, Pak. Kalau orang kaya mau, kalau misal Pak Mardani, Pak Ketum, mau kalah saya, Pak. Kok bisa? Contoh, saya sholat, Pak Ketum juga bisa. Saya puasa Senin Kamis, Ketum juga bisa. Saya tahajud, Ketum juga bisa. Saya kerja bakti di masjid, Ketum juga bisa. Tapi begitu Ketum mengumrohkan orang 50-100 orang, saya tidak bisa. Saya cuma diam-diam. Bahkan saya diumrohkan. Itu berarti orang kaya lebih punya peluang melakukan kemudahan daripada orang-orang yang miskin. Tetapi dengan catatan, ya, orang kaya yang pemurah. Ya, saya kira demikian memori kisah tentang pemborong jembatan. Kenapa ini tampak di depan saya tak tukar-tukar kepala saya? Baik, ini cukup hati-hati ya buat teman-teman sebagai kontraktor, gitu kan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Begini, Pak moderator. Siap. Ya, proyek itu kan memang keadaannya memaksa kita. Saya tidak pernah terlibat, tapi kan ada katanya biaya seperti
Biaya yang ada tidak ada secara formal tapi harus ada. Ini baratnya kentut, ada baunya tapi tidak ada buktinya. Ya kan? Nah, itu yang 20% katanya setoran, ini dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kadang-kala kita siksa. Nah, untuk menghalalkan dan untuk supaya proyek-proyek itu menjadi bersih, maka begitu Bapak dapat untung, langsung keluarkan zakatnya. Pembersih. Langsung keluarkan zakatnya. 2,5%. Bapak masih miliki 97,5. Ambil semua itu. Allah cuma minta 2,5%. Jadi begitu cair, selesai pekerjaan dan sudah dapat, langsung keluarkan 2,5%. Kepada siapa kita berikan? Kalau ada keluarga yang fakir dan miskin, boleh keluarga diberikan. Ya, begitu. Baik. Jadi ini mohon diingat buat teman-teman yang kontraktor 2,5%. Harus diingat ya. Jangan salah, ini 2,5% dikeluarkan kepada yang tempat yang lain. Ini kadang-kadang yang bikin salah. Gitu. Ya, ke panti asuhan, bukan ke panti pijat. Jadi mudah-mudahan anak HIPMI mulai malam ini, Ustadz, kita tidak ada lagi yang istilah panti pijat. Kita semuanya ke panti asuhan, masjid, Ustadz. Setelah mendengar tausiah dari Ustadz. Sebenarnya, kenapa banyak anggota HIPMI yang kadang-kala nyelonong ke panti pijat, kadang-kala biasanya katanya penyebabnya karena istri kurang mijat di rumah. Ya, maka kalau ada istri-istri yang menyaksikan ini, ya punyalah sifat seperti Khadijah. Khadijah beliau kalau mau datang suaminya sudah siap air hangat, dimasukin dalam baskom, lalu suaminya Muhammad SAW disuruh duduk di kursi, lalu diminta untuk masukkan kaki Rasulullah ke dalam baskom, lalu Khadijah memijit-mijit telapak kaki beliau dengan air hangat. Lalu ketika Rasulullah mau tidur, diusap-usap rambutnya. Coba kalau istri mengamalkan ini, Pak, saya yakin anggota HIPMI tidak akan kelain hati. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Ya, tapi kalau suka ngomel, ada duit ngomel, tidak ada duit ngomel, kita baru keluar 1 jam sudah menelpon mencari, di mana kau? Kita sudah jelaskan di kantor disuruh video call, bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Ya. Ini nampaknya Pak Ustadz yang ketawa-ketawa, yang senyum-senyum berarti mengalami ini Ustadz, gitu kan. Tapi kita harap yang ini kita harap teman-teman ibu-ibu yang di sini ini mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Baik, saya serahkan yang tunjuk tangan yang kedua mungkin untuk tanya jawab dengan Ustadz. Silakan. Tuh Mandi, tolong dilihat juga Tuh Mandi. Ada? Ini Pipo. Tadi Mbak Suci. Oke, giliran saya ya. Suci ya, silakan Suci. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu Suci. Iya, Ibu Suci. Dan ketumku yang terbaik, Mardani Haji Maming. Ya. Ngomong-ngomong soal ketum kan terkenal dengan Ustadz poligami. Di HIPMI memang banyak duit, rata-rata pengusaha Pak Ustadz. Tapi jujur tidak ada yang berani poligami. Hanya beraninya ke panti pijat. Beda dengan orang Bugis Pak Ustadz, banyak uang ganda istri, ya nggak? Nah, saya cuma minta kiat Ustadz. Saya sudah belajar agama ke mana Ustadz, tapi jujur saya sebagai perempuan, mental saya untuk memahami poligami masih tertolak dengan keras. Nah, mungkin kiatnya supaya seorang perempuan, walaupun misalkan dia memahami tapi tidak menolak keras poligami itu. Gitu. Perempuan saya yakin perempuan setuju dengan poligami, yang penting bukan suaminya. Mungkin itu. Nah, dan juga kedua, saya lihat dengan banyaknya teman-teman HIPMI masuk ngantri ke pengajian ini, artinya pemahaman agama dan haus akan iman dan ajaran agama sekarang berubah total anak HIPMI. Nah, mungkin siapa tahu daripada ke panti pijat, kiat-kiat bisa poligami. Itu, Ustaz. Makasih. Ya, hebat Ketum Suci, Ibu Suci, luar biasa. Tidak semua perempuan punya nyali untuk bicara soal poligami. Ya, pertama, akhwat, ibu-ibu, gadis, perempuan, boleh tidak setuju dengan poligami. Boleh, tetapi jangan mencela. Karena itu syariat dan dibenarkan dalam agama. Ya, dan sangat sulit mencari perempuan yang
mengizinkan suaminya poligami. Itulah sebabnya tidak ada syarat untuk poligami minta izin sama istri. Tidak ada. Kalau syaratnya minta izin, maka saya yakin tidak akan keluar itu izin. Sampai kawan saya berkata, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau bapak minta izin, palu-palu yang keluar. Ya. Nah, bagaimana supaya memahami? Sangat sulit. Kenapa? Karena poligami ini yang kita pakai akal, bukan perasaan. Sementara perempuan itu ketika berbicara poligami lebih mengedepankan perasaannya daripada akalnya. Saya mohon maaf, saya harus sampaikan. Mengapa Islam membuka pintu poligami? Satu, logikanya begini. Suami istri, dia menikah, laki-lakinya 25 tahun. Istrinya karena dia pacaran waktu kuliah, selesai istrinya 23 tahun. Berarti dia menikah, suami 25, istri 23. Ketika suaminya 45 tahun, berapa usia perempuan? 43. 43 wanita zaman sekarang umumnya sudah menopause. Ya, umumnya sudah menopause. Berarti sudah tidak mampu memberikan layanan prima kepada suami. Ya. Nah, ketika seperti itu, laki-laki usia 45 tahun, dengar ibu-ibu yang punya suami 45 tahun, biasanya 45 tahun laki-laki puber kedua. Ya, ada saya baca psikologi, ya, perkembangan jiwa lelaki itu di atas 40 sampai 48 itu masa-masa rawan puber kedua bagi laki-laki. Ya. Nah, pada saat usia perempuan 45, istri suaminya 48, itu 48 masih kuat bagi usia laki-laki. Tapi 45 bagi perempuan, fitrahnya selera seksnya mulai turun. Nah, disinilah laki-laki perlu ada pintu keluarnya. Apa pintu keluarnya? Bukan selingkuh. Apa pintu keluarnya? Bukan nikah di bawah tangan. Apa pintu keluarnya? Poligami. Dengan catatan kalian harus mampu. Mampu secara fisik, mampu secara materi, dan mampu secara sosial. Apa mampu sosial? Mampu dipermalukan, mampu dibully, mampu dimusuhi anak, mampu dihina. Semua itu sih harus mampu. Jangan cuma mampu materi. Nah, bagi ibu, ini memang berat. Sehingga hampir tidak ada wanita yang ikhlas 100%. Kita belajar kisahnya Siti Hajar. Siti Sarah persilahkan suaminya kawin lagi. Silahkan kau kawin lagi. Kata Ibrahim, baiklah. Tapi kata Siti Sarah, ya saya yang carikan kamu. Nah, siapa? Sudah. Siti Hajar. Coba bayangkan. Andai saja Siti Sarah ikhlas 100% waktu itu, maka diberikan kebebasan suaminya, silakan kau pilih mana yang kau suka. Tapi kan tidak. Oke, kau menikah tapi saya carikan kamu. Berarti tidak ada perempuan yang ikhlas 100%. Kenapa? Karena berat memang. Kenapa berat? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak berat, hadiahnya cukup kipas angin. Jadi ada sesuatu ketika ceramah di Makassar. Saya bilang, ibu-ibu, rumah tangga dalam Al-Quran itu ada 4 tipenya. Yang pertama tipenya adalah suami beriman, istri yang kafir. Siapa ini? Rumah tangganya Lut alaihissalam. Yang kedua, istri beriman, suami kafir. Siapa dia? Inilah rumah tangganya Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga adalah istri kafir, suami kafir. Siapa dia? Inilah Abu Lahab. Dan yang keempat, istri beriman, suami beriman. Inilah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Lalu saya tanya majelis saya, istrinya. Langsung dia bilang, tidak usah Ustaz, tidak jadi, lebih Fir'aun saja. Ya, ini ya, saya kira ibu, poligami. Boleh ibu tidak setuju, ibu suci boleh tidak setuju, dan itu sangat manusiawi, tetapi tidak boleh mencela orang yang melaksanakannya. Dan bagi teman-teman ini anggota HIPMI yang mau, jangan coba-coba kalau tidak mampu. Jangan coba-coba. Kalau Anda coba-coba dan tidak mampu, ini ada kisah, ini ada yang nelpon saya. Kan sempat ini beberapa hari pesawat tidak boleh terbang. Dia ke Jakarta. Isinya katanya kerja.
tahu sampai di Jakarta, baru 1 hari, tidak bisa terbang lagi ke Makassar. Sampai sekarang tidak pulang-pulang. Ternyata dia pergi lihat istri keduanya. Akhirnya ketahuan. Dan sudah ditunggu istrinya. Dia bilang, kalau kau pulang ternyata kau bohong sama sekali. Nah, ini karena membohongi istri, akhirnya dapat lockdown di Jakarta, tidak bisa pulang-pulang. Ya. Nah, tapi ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada 3 bohong yang boleh dalam Islam. Ada 3 bohong yang boleh dalam Islam. 1, di antara 3 itu, bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh itu. Boleh. Jadi kalau Bapak berbohong untuk menyenangkan hati istri, boleh. Tidak berdosa. Ya, sekira itu. Baik, Ustadz. Jadi Ibu Suci, kalau Ibu mengizinkan tentu bagian dari surga itu. Tapi buat pesan juga buat teman-teman HIPMI, ingat, kalau yang mampu jangan gitu loh ya. Baik, kita lanjut pada yang berikutnya. Silakan tunjuk tangan. Kalau ini Ayanda Latif masih setia bersama kita. Ya. Silakan Haji Firman. Haji Firman. Andi. Mas suruh raise hand. Yang raise hand baru ini. Siapa? Ya, suruh angkat tangan. Haji Firman. Haji Firman. Firman. Bentar. Firman yang pakai peci yang ganteng gitu loh, anak Maluku. Kalau anak HIPMI memang ganteng-ganteng semua. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madeceng semua Ustaz, Madeceng. Aman dan terkendali. Itu cepok. Yang saya hormati Ustadz Kebanggaan, juga yang saya hormati Ketum Maming yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih maaf ada Pak Latif juga sebagai orang tua kami. Begini Ustadz, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ustadz. Ini konteksnya adalah watawasau bil haq watawasau bisabr. Saling ingat mengingatkan. Artinya saya tertarik apa yang disampaikan Ustadz. Tadi Ustadz sebutkan bahwa di sini berkumpul ada pengusaha yang jatuh bangun, ada yang bangkrut dan lain. Terus kemudian ada yang hebat. Ini pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan dari banyak teman-teman di luar adalah kita melihat secara faktual bahwa yang terjadi adalah banyak pengusaha-pengusaha hebat, tetapi maksiatnya juga hebat, Ustadz. Oke. Nah, mungkin yang disampaikan yang identik dengan istilah adalah istidraj, ya. Bagaimana kira-kira dalam pemahaman Ustadz sehingga barangkali lewat Ustadz kita lebih konkret menyangkut tentang istidraj. Setelah pembahasan ini barangkali kita semua menjadi syariah. Karena Ustadz yang saya pahami bahwa rezeki itu sepanjang manusia masih hidup, maka rezeki tentu akan pasti ada. Sampai ketika dia mati, rezeki full manusia itu ada. Maka hal yang paling menarik yang ingin saya tanyakan adalah penyebab rezeki itu tertutup. Ada hijab. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang hijab, namun banyak maksiat yang seperti Ustaz sampaikan, tetapi dia bahkan maju aja Ustadz, justru tambah hebat. Nah, barangkali kiat-kiat apakah yang Ustadz nanti sampaikan, dan barangkali saya butuh pencerahan tentang hal menyangkut tentang istidraj. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Ketua Andi. Firman, Ustadz, ini penganut poligami juga nih Ustadz. Ya, rumus poligami Pak, ini dengar saja ibu-ibu. Selama suami ibu masih ngoceh soal poligami, tidak usah cemas. Pasti tidak akan ada itu eksekusi. Dia hanya di mulut. Ya, kalau dia ngomong kiri kanan soal poligami, percaya hanya di mulutnya aja itu pelampiasannya. Yang perlu ibu-ibu hati-hati kalau dia diam-diam. Itu yang diam-diam itu bahaya. Ya, tahu-taunya tiba-tiba, ternyata ada anakmu sama orang lain. Padahal kau selama ini diam-diam. Itu yang hati-hati. Kalau ada di sini yang cuma senyum-senyum, bisa jadi itu sudah ada pelakunya. Ya, begini.
Ya, perlu Bapak ketahui dulu apa variabel sukses. Ya, variabel sukses dulu ini dulu. Tidak selalu sukses itu banyak duit. Bisa jadi kasat mata kita lihat orang, dia pecandu, dia pengedar, dia pezina, pejudi. Usahanya sukses. Itu yang kita lihat. Tapi apa yang kita tidak lihat? Satu, anaknya durhaka. Ya, ada 4 kriteria nerakanya dunia menurut ahli tafsir. Satu diantaranya punya anak yang durhaka. Ada orang saya lihat dihormati di kantor. Semua orang hormat sama dia. Naik mobil, ajudannya pun handphonenya dibawa sama ajudannya. Bahkan sampai pernah saya melihat seorang bos, sepatunya diikatkan oleh anak buahnya. Naik mobil dibukakan pintu mobilnya. Semua orang hormat sama dia. Tapi sampai di rumahnya, dimaki-maki sama anaknya yang masih SMP dan SMA. Apakah itu yang dimaksud sukses? Ya, ketika dia sudah pensiun, memang duitnya banyak memang duitnya, tapi tidak ada yang bisa dia makan. Berapa banyak orang miliarder, tapi tidak boleh makan nasi, tidak bisa makan daging, tidak boleh makan sayur, tidak boleh makan garam, tidak boleh makan gula. Yang dia bisa makan hanya ubi rebus. Belum tentu itu kebahagiaan buat dia. Mata kita barangkali melihat dia sukses, tapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sempat disinggung tadi Ketua Firman, bahwa ada yang disebut nikmat, ada istidraj. Ini yang perlu dulu kita pahamkan. Dalam Islam itu ada disebut Bapak Ibu istidraj. Apa istidraj? Ini Ketua Mamin pasti tahu. Ya, orang Bugis itu kan hobi mancing ikan. Ketika kita mancing, di ujung kail itu ada umpan yang kita kasih. Ya, umpan. Biasanya daging, kalau pemancing pemula ya pakai cacing. Nah, biasanya cacing ini dikait di ujung pancing, kail. Apakah pancing ini, umpan ini yang kita kasih daging di ujung kail, apakah ini untuk menyenangkan ikan ketika dikasih? Tentu bukan. Kau makan ini ikan, begitu kau makan, masuk mulutmu dalam kail, naik. Maka bisa dibayangkan bagaimana ikan kalau sudah masuk dalam kail. Ikan, maka naik ke daratan, bisa dibayangkan nasibnya, bisa dipepes, bisa direbus, bisa dibakar. Jadi tidak selalu bahwa orang yang sukses pekerjaannya, bahagia, dan sukses di sisi Allah. Ada orang kita lihat proyeknya sederhana, tapi istrinya taat. Ada orang proyeknya miliaran, tapi tidak bisa tenang. Kenapa? Istrinya kalah-kalah pengawasan Satpol PP. Ya, banyak duitnya, tapi apa? Istrinya selingkuh dengan sopir, dianya selingkuh dengan pembantunya atau sekretarisnya. Anaknya tidak ada yang taat. 3 anaknya, 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Itu yang mungkin kita tidak lihat. Itu yang mungkin kita tidak tahu. Ya, duitnya banyak, proyeknya sukses, tapi anak gadisnya pulang jam 2 dini hari. Apa kesuksesan seperti itu? Dan begitu dia sudah usia senja, barulah dia dihukum oleh Allah. Hukumannya apa? Anaknya tidak pernah datang membesuknya. Dia kena segala macam penyakit. Yang ngantar dia ke rumah sakit hanya orang lain. Dan ketika dia sakaratil maut, anaknya coba tidak bisa hadir. Dan demi Allah saya pernah menyaksikan orang yang sangat sukses tokoh masyarakat. Tapi ketika sakaratil maut saya datang, menangis ibunya ketika istrinya meninggal suaminya. Istrinya menelpon ke saya, tolong datang ke Ustadz. Saya datanglah ke rumahnya. Saya bilang, mana semua anak-anaknya? Sibuk semua anak saya, Ustadz. Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Meninggal bapak, Tabus. Apa dia bilang? Ditunggu atau tidak? Apa kata anak yang sukses ini, pengusaha di Samarinda? Mohon maaf, Ustadz. Biar saya pulang tidak mengubah keadaan orang tua saya. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah orang tua saya, Ustadz, saya transfer ke Ustadz. Tidak datang membesuk orang tuanya. Apakah ini disebut sukses? Ya, kesuksesan itu adalah dekat kepada Allah, tapi tidak menjadi bahwa jaminan. Memang tanpa harta susah untuk bahagia. Tapi harta bukan jaminan satu-satunya untuk bahagia. Sehingga saya katakan kepada istri saya, mamanya Cek, kalau tidak ada uang,
tidak usah cemas karena uang tidak dibawa mati. Tapi apa dia bilang? Memang uang tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Waduh, saya bilang siapa lagi dari ini mamanya CS. Nggak apa-apa, Mas. Orang susah ya, yang baru ya. Ya, saya kira itu. Baik. Pak Firman. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz ada kebetulan kita ini di sini ada anggota Dewan yang terhormat, sahabat kita, mantan Ketua Umum HIPMI Lampung. Beliau ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi bersama Ustadz. Saya persilakan Muhammad Kadafi. Tumandi. Namanya Muhammad Kadafi ini Ustadz. Ini luar biasa. Ini. Nama yang bagus. Nama yang bagus. Ya. Silakan Pak Dewan. Ya. Ini mohon maaf Ustadz karena kan di-mute masih dicari dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dewan. Yang terhormat Ustadz Dasat. Masih ingat Ustadz? Yang di Masih, bandara Pak. ngobrol-ngobrol. Masih ingat. Ya. Ya. Yang saya banggakan juga Ketum Mardani beserta seluruh jajaran DPP HIPMI, kemudian juga seluruh para ketum BPD se-Indonesia dan juga seluruh pengurus HIPMI se-Indonesia, dan juga yang saya banggakan orang tua kita yaitu Bapak Abdul Latif yang masih setia mengawali kita, dan dari beliaulah banyak berhasil anak-anak terbaik bangsa untuk Indonesia. Saya ingin menanyakan, kita kan ini Ustaz udah mau memasuki pertengahan bulan Ramadan. Iya. Pastinya ada semua orang pasti menunggu yaitu malam Lailatul Qadar, Ustaz. Nah, ini pengen nanya bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu Lailatul Qadar. Dari definisi terminologi, Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, lailam dan qadar. Artinya adalah malam penentuan. Ya. Apa saja yang ditentukan pada malam itu, semua yang berkaitan dengan ikhwal hamba-hamba Allah, termasuk rezeki, termasuk ajal, termasuk umur, semua ditentukan di tempat itu. Allah menentukan misal Dasat Latif ajalnya di 2020. Tapi pada saat itu, malam Lailatul Qadar itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya umur panjang supaya saya makin lama untuk berdakwah, menyampaikan syiar-syiar Islam. Allah kabulkan doa saya, sehingga yang tadinya takdir saya wafat 2020, Allah perintahkan kepada malaikat tunda ajalnya Dasat sampai waktu yang tidak ditentukan. Masya Allah. Allah punya kuasa untuk menentukan ajal saya, dan Allah punya kuasa untuk mengubah takdir saya. Nah, apalagi yang ditentukan pada malam itu, termasuk ditentukan berapa nasi yang saya makan tahun akan datang, 1 tahun yang akan datang. Berapa air yang saya minum akan datang. Berapa langkah kaki yang saya tempuh pada tahun yang akan datang. Makanya jangan heran, ada orang masih bisa makan, masih bisa melihat, tapi tidak bisa lagi kemana-mana. Berarti jatah melangkahnya habis. Ada orang masih bisa jalan, masih bisa minum, masih bisa mendengar, tapi tiba-tiba tidak bisa melihat. Jatah melihatnya habis. Dan inilah malam Lailatul Qadar ditentukan. Nah, apa saja ciri-ciri Lailatul Qadar? Menurut kitab yang ditulis oleh di dalam kitab Durratun Nasihin, dijelaskan ciri-ciri Lailatul Qadar. 1, 10 malam terakhir. Ya. Jadi mulailah dari malam 21, 22 dan seterusnya sampai 30. Lalu diresume lagi, diringkaskan lagi, dikonkretkan lagi menjadi kecil lagi, 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Lalu jumhur itu mayoritas ulama berpendapat datangnya di malam 27. Tapi bagi hemat saya, jangan menunggu pada malam-malam itu. Tunggulah dari malam pertama Ramadan. Kalau malam pertama Bapak terus melakukan ibadah di malam-malam Ramadan sampai malam 30, yakin Bapak dapat. Tapi kalau Bapak menunggu malam-malam ganjil, tahu-tahunya Allah turunkan
Misal Bapak tunggu di malam 27, ternyata Allah turunkan malam 21. Lewat. Tapi kalau tiap malam Bapak lakukan ibadah, maka pasti dapat. Kenapa? Karena semua malam kita dapati. Semua malam kita lakukan ibadah. Apalagi ciri-ciri Lailatul Qadar. Pada malam itu ada gerimis. Bukan hujan keras. Apalagi pada malam itu tidak ada lolongan anjing dan binatang lainnya. Hening. Dan pada malam itu, besok harinya, matahari sudah tinggi, tapi sengatannya tidak panas. Itu ciri-ciri. Ya, ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar. Lalu, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Satu, tentu berdoa. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Banyak anggota HIPMI, karena hijrah, taubat, dia pergi ke toko buku. Beli buku hafalan, buku-buku doa. Lalu dia hafal itu doa, lalu dia mohon pada malam-malam. Ternyata setelah dia hafal itu doa, bahasa Arab, dia tidak tahu apa arti dari doa yang dia minta. Berdoa, Pak, tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu bahasa gaulnya curhat. Silakan, Bapak goyang ekonominya tahun ini, minta kepada Allah. Tunggu Lailatul Qadar. Ya Allah, tidak ada yang mustahil di sisimu, ya Allah. Memang saya sangat baru pemula. Memang saya sangat kecil modal saya, Allah. Tapi jika Engkau yang menolongku, ya Allah, tidak ada yang mustahil di sisimu, ya Allah. Berikan saya rezeki yang banyak. Saya untuk menghidupi pegawai-pegawai saya, Allah. Berikan saya rezeki yang cukup supaya saya bisa menghajikan orang tua dan mengumrahkan orang-orang saudara-saudara saya. Masa Allah tidak kabulkan pada niat kita untuk berbuat baik? Ya. Nah, Allah dan janji, ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku pasti saya kabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan menunggu Lailatul Qadar? Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun sepertiga di malam untuk sholat tahajud. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8. Tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, apalagi kita lakukan adalah qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Ustaz, saya tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Qurannya. Silakan Anda baca bahasa Latinnya, boleh. Sambil buka terjemahannya, syukur-syukur kalau buka tafsirnya. Apalagi kita lakukan malam Lailatul Qadar adalah istighfar, banyak bertobat. Boleh dengan lagu Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, sambil bayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi banyak-banyak menyebut Nabi, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah amalan-amalan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian mana ciri-ciri orang yang telah mendapati Lailatul Qadar? Ciri-cirinya konkret. Misalnya selama ini Bapak masih sering untung, masih sering maksiat. Dapat untung, dapat duit 1 miliar dari proyek, tiba-tiba banyak otak salah, pikiran-pikiran salah, dan kita lebih gunakan itu maksiat. Ternyata setelah dalam malam ini, Bapak melakukan evaluasi dan hijrah menjadi orang-orang baik. Selesai Ramadan, Bapak dapat untung, justru lebih banyak bersedekah daripada kemaksiatan. Bapak yakin, Bapak mendapat Lailatul Qadar. Selama ini Bapak malas sholat 5 waktu. Masuk Ramadan, banyak dengar dakwah, memperbaiki diri. Keluar Ramadan, 5 waktunya tidak pernah lepas. Yakin, Bapak dapat Lailatul Qadar. Ya, dan pada malam Lailatul Qadar itu keistimewaannya, menurut surah Al-Qadar, Hairun min alfi syahr. Melakukan kebaikan lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Artinya, ketika Bapak melakukan amal ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, lebih mulia daripada 1000 bulan, 83 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk menantikan dan mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini. Amin, amin ya Rabbal. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Ustadz, kita sampai jam 10, nggak apa-apa Ustadz ya? Boleh. Boleh Ustadz ya, jadi ada beberapa ini pertanyaan dari teman-teman. Ini ada, saya persilakan, mungkin singkat aja ya teman-teman ya. Saudara ini Hasri. Ada yang angkat tangan Songko Bone. Hasri Sulbar. Ini saya lihat di grup, di ini chatnya. Ini ada yang angkat tangan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz dari Sulbar, hormat, ya. Ketum, seluruh sahabat-sahabat yang lain, Ayahanda Latif.
Begini Ustaz, kita tahu bersama ini pengusaha ini kan memang banyak tantangannya Ustaz. Apalagi kita yang di dunia kontraktor ini kan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Pada dasarnya kita semua ingin memperbaiki diri, ingin lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta. Namun tantangan-tantangan di dunia usaha ini, apalagi kita sama-sama tahu di dunia kontraktor ini kan kita butuh relasi. Nah, hampir semua, kita jujur aja, hampir semua pekerjaan-pekerjaan kita yang baik lelang ini kita selesaikan kadang-kadang melalui di remang-remang ini, Pak Ustaz. Nah, ini yang sulit dihindari oleh teman-teman pengusaha. Nah, gimana ini Ustaz? Karena apabila misalkan kita punya tamu dari Jakarta datang di daerah di Sulbar, kan tentu ngajaknya mau dia ajak ke tempat yang remang-remang. Kita nggak ikut. Ya kan, kita nggak ikut. Khawatir juga kita nggak dapat jatah. Kita ikut masuk ke dalam di ruangan remang-remang ini. Lihat yang benih-benih, tidak dilihat. Mubasir, dilihat dosa. Ini gimana ini Ustaz? Ini solusinya buat teman-teman pengusaha ini. Terima kasih. Ya. Saya kira apa yang Bapak sampaikan itu adalah fakta di lapangan. Ya, fakta di lapangan. Tapi awal pembicaraan Bapak tadi Bapak katakan juga bahwa ya adalah sebagian kita seperti itu. Berarti ada yang tidak begitu. Mudah-mudahan yang menyaksikan bagian dari yang tidak begitu. Ya. Ya. Allah memberikan kita akal dan nurani. Ya. Akal dan nurani. Kemudian Allah memberikan kita agama. Ya. Agama ini sebagai pedoman. Boleh Bapak lakukan itu. Tapi Bapak dapat proyek. Boleh, Bapak memang dapat proyek. Tapi resikonya Bapak harus tanggung apa yang Bapak lakukan. Ya. Apa yang kita tanggung? Ternyata di dalamnya ada sogo. Bisa dapat KPK, harus ditanggung. Ya, itu baru resiko dunia, belum di akhirat. Saya tidak percaya Pak, bahwa orang yang berbisnis dengan lurus, ya, tidak melanggar agama, saya tidak percaya dia bisa bangkrut. Saya tidak percaya Pak. Ya, karena begitu banyak pengusaha yang saya dapat, dia lurus-lurus saja, sukses juga. Yang banyak pengusaha yang bangkrut itu, yang lebih banyak adalah karena dia pelit. Pelit, Pak. Ya, kalau Bapak mau sukses, rumusnya sedekah. Sedekah, Pak. Ya, tapi kalau Bapak, akan ada lagi yang bilang begini, bagaimana kita mau bersedekah, Ustaz? Nah, kita ini kecil, sedikit sekali kita punya uang. Ya sedikit itulah yang kita keluarkan. Ya, tentu sedekahnya Pak Ketum beda dengan mungkin yang cuma bisnis-bisnis kecil. Mungkin sama-sama mengeluarkan 1 juta, tapi di sisi Allah 1 jutanya Ketum dengan 1 jutanya pengusaha yang baru merintis, di sisi Allah beda nilai dan keutamaannya. Jadi saya menyarankan kalau semua pengusaha HIPMI buka ikut lelang dan tender, tidak mau melayani yang remang-remang, saya yakin dengan otomatis akan hilang semua. Cuma yang jadi masalah kan kita mau lurus-lurus, tapi teman kita ini yang memancing-mancing. Maka kalau mau baik, kata Nabi, salah satu cara supaya kita bisa berusaha dengan baik, ya carilah pengusaha-pengusaha yang baik. Ya, kata lagunya Opik, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, carilah. Karena kalau saya tidak salah ada juga itu komunitas pengusaha muslim. Ada juga. Ya, yang dia pengusaha tapi dia rajin berjamaah. Dia pengusaha tapi rajin Senin Kamis. Lancar usahanya. Saya punya pengalaman Pak. Ini waktu saya diundang ceramah ke Batu Licin, Tanah Bumbu. Ya, kampungnya Pak Ketum. Saya selesai khutbah, datanglah seorang pengusaha ke saya. Khutbah Jumat, dia menangis di depan saya. Ustaz, tolong, saya bangkrut. Kalau cuma bangkrut tidak masalah. Saya bangkrut meninggalkan utang dan saya dikejar-kejar ini. Saya mau dipotong sama orang yang punya uang.
Saya mau pulang kampung malu, merantau pulang bawa utang. Mau tinggal dikejar-kejar. Tolong kasih saya, Ustaz. Doakan saya. Saya bilang, baik. Sebelum saya doakan Bapak, saya minta tolong jawab dengan jujur ini beberapa pertanyaan saya. Apa itu, Ustaz? Satu, bagaimana sholat Bapak selama ini? Oh, itu dia, Ustaz. Jumat pun kadangkala jarang, Ustaz. Pun kalau saya pergi, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khotbah saya tidur. Dalam hati saya, ini penyebab utamanya dia bangkrut. Yang kedua, saya tanya lagi. Bagaimana penghormatan Bapak kepada istri selama ini? Wah, itu dia, Ustaz. Lebih saya suka istrinya orang daripada istri saya. Dalam hati saya ini yang kedua penyebabnya. Yang ketiga, saya tanya lagi. Bagaimana penghormatan Bapak kepada orang tua selama ini? Selama 4 tahun saya merantau, Ustaz, tidak pernah saya pulang kampung lihat orang tua saya. Sudah, 4. Saya bilang ini penyebabnya yang ketiga. Yang keempat, saya tanya. Bagaimana zakat sedekah Bapak selama ini? Wah, itu dia, Ustaz. Kalau saya dapat untung, lebih banyak saya hura-hura daripada untuk membantu orang sudah. Saya bilang, sudah. Makin banyak pertanyaan, makin kelihatan belangnya Bapak. Sudah. Saya tanya, Bapak mau sukses kembali? Mau, Ustaz. Saya bilang, ini 4. Amalkan ini 4. Pelihara sholatmu dengan sebaik-baiknya. Masuk waktu, kau langsung sholat. Yang kedua, kau pulang minta maaf sama istrimu. Cium istrimu minta maaf. Kalau dia tidak mau maafkan kau, cium kakinya. Yang ketiga, kembali ke kampung. Minta ridha orang tuamu. Yang keempat, kalau masih ada sisa hartamu, jual, bayar zakat sedekahmu yang ketinggalan. Saya janjikan waktu itu, saya bilang, Pak, kalau 4 Bapak lakukan ini, dalam 2 bulan Bapak tidak berubah, tidak menjadi baik usahanya, telepon saya, kata saya Ustaz Dasat pembohong. Subhanallah, apa yang terjadi, Pak? Belum 2 minggu, dia telepon saya balik, Pak. Ustaz, masih ingat saya? Siapa ya? Iya, Ustaz. Dalam hati saya, percaya diri juga ini merasa saya ingat. Banyaknya orang yang selalu telepon saya. Ini Ustaz, yang di Batu Licin. Oh, saya bilang, oh, kadang Bugis. Unger nih, Haji. Maka Ki, kenapa, Ji? Diceritalah. Alhamdulillah, Ustaz, utangku lunas. Terakhir, saya telepon baru-baru, Pak. Dia beli lagi sawit di Kabupaten Berau, Kabupaten Berau. Dia beli ratusan hektar kelapa sawit. Dan baru juga dia beli kapal besar. Sukses sekarang usahanya. Setelah saya tanya-tanya, sekarang sholatnya selalu awal waktu. Ada untung dia dapat, langsung dia keluarkan. Langsung dia keluarkan. Dia cari fakir miskin. Dia muliakan istrinya, dan begitu ada rezeki dia dapat, sebelum diberikan istrinya keuntungannya, ibu bapaknya dulu dia kirim. Percaya saudara-saudara sekalian, tidak mungkin usaha kita bermasalah kalau kita mendekati Allah. Pasti tidak mungkin. Masa ada orang bangkrut gara-gara taat beribadah? Tidak mungkin lah. Tuhan apa yang kasih bangkrut orang yang soleh? Pun kalau ada, pasti ada yang jelek. Kenapa Ustaz? Baik di sini agamaku. Semua larangan Allah saya tinggal. Perintah Allah saya laksanakan. Kenapa? Saya bermasalah bisnis saya. Allah tahu bisnis itu yang membuat tahun depan Bapak bisa jadi ditangkap oleh KPK. Maka Allah minta, Allah punya rencana. Kau break dulu usahamu karena ada masalah besar yang mengancam. Sangka baik, sangka baik, sangka baik. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Ustadz. Ini kita kedatangan juga anggota DPD RI utusan Kalteng, Muhammad Rahman. Dari tadi saya lihat tunjuk tangan terus nggak berhenti begini. Dari tadi. Mungkin kita persilakanlah Kak. Cucu giginya. Muhammad Rahman. Dari tadi saya lihat begini-begini aja. Gitu. Kawan saya ini Muhammad Rahman. Kawan saya. Cucu giginya. Muhammad Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata Pak Rahman anggota HIPMI juga rupanya ya. Enggak, Pak. Saya ini anggota tidak tetap, Pak Ustadz. Ya. Yang saya muliakan Ustadz Dasat, yang saya hormati dan muliakan ketum seluruh anggota HIPMI yang berbahagia. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Ya. Yang pertama, Ustadz. Ya. Kita ini sholatnya jarang-jarang, tapi zakatnya banyak sekali. Gimana kalau dengan keadaan begini, Ustaz? 1. Yang kedua, tiba waktu imsak, tapi mandi junub belum sempat. Pilih sahur, apa mandi kita, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Saya jawab dulu yang kedua, karena ini yang menarik. Dan ini yang banyak pengusaha tidak tahu. Bukan karena puasa yang mewajibkan kita mandi junub. Bukan. Tapi apa yang mewajibkan kita mandi junub? Sholat subuh.
Karena ada yang tanya saya, Ustadz, katanya kalau selesai berhubungan badan langsung mandi junub. Oh tidak, nanti episode terakhirnya. Bayangkan kalau Bapak pengantin baru, ya, sudah buka jam 8 begitu, masa langsung mandi? Kemudian jam 10 selesai taraweh, begitu lagi, mandi lagi. Mau tidur jam 11, begitulah, mandi lagi. Bangun mau sahur, begitu, mandi lagi. 5 kali mandi satu malam. Mesek kok, bos. Batuk kok. Nanti kok dicurigai corona. Lalu apa? Kapan mandinya? Pertandingan terakhir. Ya. Nah, cuma sunnah kalau selesai begitu, jam 8, selesai begitu, ternyata dibayangkan masih mau lagi sebentar, Bapak tidak usah mandi. Tapi bagaimana? Cuci alena beliau, yang mulia dicuci, kemudian wudhu. Nah, selesai. Nah, bagaimana kalau kesiangan, Ustaz? Kesiangan, tadi malam karena capek, sudah kerja berat dengan istri atau suami, tiba-tiba ketiduran dan bangunnya jam 6 pagi. Tidak sempat makan sahur dan telat mandi junub. Begitu bangun, langsung mandi junub, tunaikan sholat subuh, tidak ada masalah. Lanjut puasa. Ya, nah, ini pertanyaan pertama. Ada juga yang pernah tanya, Ustadz, ternyata kalau Ramadan, malam hari boleh berhubungan suami istri. Saya bilang, ya boleh, yang tidak boleh itu siang. Langsung dia bilang, saya Ustadz sudah 4 tahun, biar malam tidak juga. Saya kabeleng-beleng kok, makanya belajar agama. Banyak duitmu kok tidak tahu belajar agama. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana orang yang bayar zakat, rajin dia bayar zakat, tapi lalai dalam sholat. Nah, ibaratnya Bapak punya kewajiban 5. Termasuk diantaranya sholat dan zakat. Bapak bayar zakat, berarti kewajibannya Bapak tinggal 4. Tapi dia juga sholat, tapi sholatnya putus-putus. Masih lebih baik daripada tidak sholat sama sekali. Dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai. Yang artinya apa? Adalah tidak diterima yang satu apabila rangkaiannya tidak dilakukan. Perintah serangkai namanya. Ya, yang 3 itu, satu diantaranya aqimis shalah wa atus zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Artinya orang yang mendirikan sholat tidak membayar zakat, sholatnya akan bermasalah. Sebaliknya, orang yang mendirikan sholat, membayar zakat tapi tidak mendirikan sholat, maka zakatnya akan tertolak. Ya, jadi keluarkan zakat, tunaikan sholat. Dan Bapak Ibu percayalah bahwa ketika Bapak mau sholat, setan maksimalkan godaannya. Berupaya menggoda kita. Kenapa? Karena kalau sholatnya Bapak beres, amal yang lain ikut diperiksa. Tapi kalau sholatnya Bapak tidak beres, semua amal-amal tidak ada guna. Bahkan boleh saya kata begini, Bapak membangun 2 masjid, mengumrohkan orang tiap tahun 10, tapi Bapak tidak pernah sholat, tidak ada gunanya semua kebaikan-kebaikan itu. Dihapus. Ya, maka sayang, ada orang cari duit, dari pagi sampai malam, cari duit. Tak salat subuh, tak salat duhur, tak salat asar, tak salat maghrib, isya lepas. Ini yang selalu saya ibaratkan, dia setengah mati cari duit. Karena capek dan lapar dia beli nasi bungkus. Tapi sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang pengusaha sukses yang lupa dan lalai dalam sholatnya. Demikian Pak Haji Rahman, kawan saya, anggota DPD, Pak Senator. Ya. Luar biasa pencerahan dari Ustadz. Ini kalau teman saya yang rajin sholat, rajin zakat, itu ada namanya Pak Yamin Tara, Pak Ustadz. Itu rajin sholat dan rajin zakat. Berikutnya ini ada Hadi Nainggolan, Ustadz, yang telepon saya ingin bertanya kepada Ustadz nih. Katanya dia kangen sama Ustadz. Pak Hadi Nainggolan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hadi. Ini Nainggolan ini, asal Medan, Batak ini. Iya, Pak. Salam untuk semuanya, kawan-kawan HIPMI seluruh Indonesia. Pertanyaan saya singkat, Ustadz. Ya. Kita kan doa terbaik itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi artinya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itu kan doa kita. Ya. Saya ingin minta sama Ustadz,
apa amalan ya untuk pengusaha lancar usahanya, bisa punya istri 4, terus ya bahagia dunia dan akhirat lah Ustadz gitu kan. Jadi maksud saya intinya kan kebahagiaan itu keseimbangan kan, keseimbangan tawazunitasnya itu apa yang menurut Ustadz yang pas untuk pengusaha ya HIPMI saat ini maksudnya gitu Ustadz. Ya, terima kasih. Orang Medan dengan orang Bugis itu sama-sama Pak, sama-sama besar suaranya. Ya, sama-sama keras kalau bicara. Cuma kalau orang Medan takut sama istrinya. Makanya disebut polisi Toba. Ya kan? Nah, bagaimana kalau orang Sulawesi? Orang Sulawesi bukan takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Ya, Pak Nenggolan. Doa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan menurut sementara para ahli tafsir, yang disebut keselamatan di dunia itu ada 4 komponen. Kalau dia memiliki 4 komponen ini, dialah punya selamatlah di dunia, bahagialah di dunia namanya. Yang pertama, punya pasangan yang soleh dan soleha. Kalau dia seorang lelaki, dia punya istri yang soleha. Kalau dia seorang istri, dia punya suami yang baik agamanya. Itu variabel pertama. Ya kan? Yang kedua, punya anak yang taat beragama. Nah, ya. Yang ketiga, punya harta yang berkah, bukan yang banyak. Ya. Ada orang penghasilannya biasa-biasa, tapi kok tiap tahun dia bisa pergi Mekah. Nggak banyak penghasilannya, tapi tiap tahun dia bisa pergi umroh. Ay berkah ini. Dia nggak banyak duitnya, nggak banyak proyeknya, tapi setiap ada pembangunan masjid, pasti ada dia sumbang. Ay namanya harta yang berkah. Dan yang keempat, punya teman yang agamanya baik. Ya. Nah, kalau punya teman baik agamanya, solidaritasnya tinggi, itu surga dunia. Kan banyak teman Pak, ketika kita proyek lancar, datang semua ke kita. Dia lihatnya kita sebagai gula. Tapi begitu hilang semua itu hilang pula. Maka nerakanya dunia, orang-orang yang kehilangan teman. Ya. Nah, sekarang amalan apa? Amalan apa yang kita lakukan? Banyak amalan Pak. Amalan pertama doa. Doa dulu. Karena yang memberi rezeki ini, yang memberikan kebahagiaan ini bukan Ustadz. Tapi siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah. Cuma tidak bakal sampai permintaan kita kalau kita tidak sholat. Berarti syarat kedua, amalan kedua, sempurnakan sholat Anda. Ya? Dan yang ketiga, amalan yang ketiga, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak-bapak, pengusaha-pengusaha muda, coba diamalkan Pak. Coba diamalkan. Setiap bapak mau melakukan tender dan proyek itu, minta didoakan orang tua. Datangi Pak. Datangi orang tua kita. Datangi orang tua kita. Minta didoakan. Ada bapak mau punya proyek, mau beli sesuatu, minta pendapat orang tua. Minta pendapat orang tua. Tanya. Pak, saya mau beli tanah ini. Bagaimana menurut bapak? Biasa itu bapak kita atau ibu kita, kenapa saya kau tanya anak? Nah, kau sudah tahu, kau lebih tahu, sekolahmu tinggi, kau anggota HIPMI, saya ini cuma petani. Tapi apa dalam hati orang tua kita? Wih, anak saya menghormati saya. Bukan ilmunya yang kita butuhkan ibu bapak kita, apanya yang kita butuhkan? Ridhanya. Karena kita tanya, lalu dia senang, itu yang membuat ridha Allah kepada kita. Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kedua murkanya kedua orang tua. Saya mencontoh Pak Ketum, Pak Mardani Haji Mami. Luar biasa penghormatan beliau kepada orang tua. Sampai jadi arwah pun. Saya sempat menjadi contoh Pak Haji Mami. Saya contoh beliau. Suatu ketika kira-kira 4 tahun yang lalu, saya diundang pergi ceramah haul orang tua beliau. Ya, di Tanah Bumbu. Dibangunlah masjid yang bagus. Dan di sampingnya dibangunlah area pemakaman yang cantik dan mewah. Lalu di situ tiap malam anak-anak yatim piatu mengaji. Boleh dikata 24 jam gantian ngaji di situ. Dan memang itu dalam salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal. Setelah saya lihat, saya pulang kampung. Waktu lihat, saya niat, saya akan lakukan hal seperti ini. Membangun masjid dekat dari makam orang tua saya.
saya tidak kaya, tapi karena niat kita mau memuliakan orang tua, Allah mudahkan segala urusan. Bisa jadi. Mari, bapak-bapak pengusaha, berapa rumah bapak, dan berapa yang bapak sedekahkan untuk orang tua. Mobil bapak, jangan sampai bapak pakai mobil mewah, orang tua di kampung, atau orang tua pakai mobil ala kadarnya. Tidak salah, tapi itu salah satu bentuk bagaimana Allah mau meridai pekerjaan kita kalau orang tua kita abaikan. Apalagi kalau bapak lebih takut kepada istri daripada sama orang tua. Oi, susah bapak dapat proyek yang baik. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah-marah sama saya. Boleh kau hina saya. Boleh kau maki saya. Boleh kau lempar kepalaku. Yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh. Jangan pernah hina orang tua. Hah? Maka bapak jangan sampai batal bersedekah. Batal berbuat baik karena istri ngomel. Apa bapakmu, mamamu terus. Akhirnya bapak ngatai, sudahlah daripada ribut. Bapak tidak usah jadi laki-laki kalau begitu. Ya, resepnya birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya kira cukup Pak Nainggolan, coba diamalkan yang sederhana ini, insya Allah Allah bukakan pintu keutamaan dunia. Baik Ustadz, dari tadi kita mendengarkan ini laki-laki semua yang bertanya. Sekarang ini ada yang mau bertanya dari Lombok, Baik Rini. Ini dari tadi juga ingin bertanya sekali kepada Ustadz. Silakan Baik Rini, Tumandi. Ini pertanyaan ini ya, mungkin setelah ini ada sepatah kata dari Ayahanda Latif ya, setelah Baik Rini. Baik, assalamualaikum. Kasih minum dulu, Ustaz. Minum dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam, Ustaz. Ya. Iya. Ustaz, Ana mau bertanya. Ya, Bu. Apa hukumnya istri mengecek HP suami? Kan kadang-kadang suami itu kan kita kadang-kadang ya masih muda-muda nih kan, suami sedikit-sedikit pegang HP aja kerjaannya. Jadi apa hukumnya istri itu memegang HP suami atau memegang dompet suami? Ya. Mengecek apanya suami gitu, apa haknya? Makasih banyak Ustaz. Terima kasih Bu dari Lombok. Ada ibu di Makassar tanya saya, Ustadz, apa doanya supaya suami sehat, jantungnya tidak kena serangan jantung? Sebenarnya tidak usah kau baca doa, jangan kau periksa HP-nya, sehat sudah jantungnya itu. Makin kau sering periksa jantung, makin sering kau periksa HP-nya, makin gampang dia kena serangan jantung. Ya, ada satu kejadian kawan saya, dosen. Dia langsung angkat takbir, Allahu Akbar. Baru rakaat pertama, takbir. Tiba-tiba bunyi handphonenya dan dia lupa pakai password. Ini bingung sudah dia. Nanti dia tenang ketika istrinya bilang, sudahlah, kau lanjutkan saja sholatmu, saya tidak angkat teleponmu. Baru dia tenang sholat. Bu, begini Bu ya. Saya tanya Ibu, kalau misalnya Ibu periksa HP suami, lalu Ibu tahu ada WhatsApp atau foto yang tidak bagus yang menyakiti hati Ibu, lalu apa yang Ibu lakukan? Saya belum pernah sih Ustadz, cuman banyak saya dengar teman-teman itu kalau anggaplah habis misalnya, itu berantem, habis itu biasanya berantem langsung. Ya. Setelah berantem begitu, pasti ujung-ujungnya retak rumah tangga. Iya. Setelah retak rumah tangga, pisah misalnya. Saya yakin tidak ada ibu yang mau punya status janda. Tapi zaman sekarang kadang-kadang banyak Ustadz kepingin malah janda. Katanya lebih bebas. Nah inilah saya kasih ilustrasi sederhana Ibu. Saya kasih contoh analogi, ilustrasi sederhana. Ada ibu-ibu pergi beli kulkas. Mahal dia beli, 2 pintu. Setelah sampai di rumahnya dia kecewa. Kenapa? Karena dia jadikan lemari pakaian. Dia bilang, apa ini kulkas? Nggak ada gantungannya. Sedikit aja bisa masuk pakaian. Nah, ini berarti dia membeli sesuatu benda, tujuan utama berbeda dengan apa yang dilakukan. Tujuan utama suami itu, Ibu, bukan kepala rumah tangga, tapi mencari ridhanya. Sebab kenapa?
dengan ridha suami, ibu gampang masuk surga. Dengan ridha suami. Saya sering bilang sama ibu majelis taklim saya, ibu, oke lah ibu. Ibu periksa HP. Oke, ibu sudah punya 4 anak nih. Sudah 25 tahun bersuami istri. Sudah punya rumah baik, mobil dikasih sama suami. Tiba-tiba ibu periksa HP dan dia dapat curhat-curhatannya, chatting-chattingnya dengan mantan ceweknya. Suaminya waktu kuliah, sakit hati lah ibu. Bertengkar. Lalu melupakan kebaikan suami yang 25 tahun. Kalau saya, daripada ibu tahu dan sakit hati, mending masa bodoh. Iya. Kalau dia membuat dosa, inilah enaknya jadi perempuan, Bu. Itu enaknya jadi perempuan. Kenapa ini saya punya pemandangan menjadi gunung? Apa ini? Wih. Ya. Nggak ikut-ikut Ustadz, bukan saya. Monitor saya kok berubah-ubah ya. Dibawa lagi kepala saya, ya. Ya. Kayak gini, Bu. Ya. Dalam Islam, Ibu, tidak mengenal pepatah yang berbunyi kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Bayangkan dari bersusah payah 25 tahun dia bina keluarga hanya karena kedapatan WhatsApp dengan mantannya, mengamuk dan susah dilupakan, akhirnya berpisah. Bagi saya, daripada ibu sakit hati, ya, sakit hati, mending tidak usah periksa HP. Daripada sakit hati, ditahu juga kita minta cerai. Tidak mungkin. Ada anak. Ya. Kalau ibu, kan banyak itu perempuan kasihan. Saya banyak. Saya ini HP saya, hampir tiap hari, bukan cuma 1, sampai beberapa orang curhat tiap hari. Dan banyak ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang kanker kasihan. Dia curhat sama saya mau minta cerai. Saya lagi dalam keadaan sakit. Saya mau bertahan. Kalau saya stres, tambah keras saya punya penyakit. Saya minta cerai, kasihan anak-anak saya. Akhirnya saya bersabar saja, Ustaz. Perempuan seperti ini luar biasa pahala di sisi Allah. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Kalau kami laki-laki, Bu, istri tidak sholat, istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa, meskipun suaminya ustaz, meskipun suaminya penghafal Quran, ini suami sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu di depan mengantar istrinya. Kenapa? Karena suami bertanggung jawab terhadap dosa-dosa istri. Sebaliknya, ibu soleha, semua amal-amal soleh ibu lakukan. Suaminya selingkuh, suaminya narkoba, suaminya koruptor, suaminya pezina, ibu tidak tanggung dosanya suami. Itu enaknya jadi perempuan. Bahkan kalau ibu sabar, dan ibu tidak pernah memaki-maki suami, ibu sabar aja menerima takdir Allah, inilah jodohku. Ibu sholat, bagus agama, di akhirat kata Nabi nanti, Bu, sini Bu. Nih, ada 7 nih pintu surga. Tadkhulul jannati bisalam. Silahkan ibu masuk dari pintu mana yang ibu mau. Nah, inilah kalau aturan saya, makanya ibu dalam rumah tangga harus ada punya aturan. Aturannya apa? Misal, ini handphone. Handphone ini bukan telepon rumah. Handphone ini bukan telepon umum. Namanya handphone, telepon pribadi. Tidak semua rahasia suami ibu harus tahu. Tidak semua. Ya, daripada ibu tahu dan sakit hati, tidak mau juga minta sakit hati, andai juga dia berdosa, dia juga yang dapat. Nah, saya kira seperti itu, Bu. Memang berat. Ya, memang berat. Memang ada yang mengatakan bahwa kalau istri memegang HP suami itu haram hukumnya. Enggak juga, Ibu. Boleh, Bu. Boleh. Ya? Megang dompet juga suami boleh. Tapi yang haram, Ibu, kalau ibu ambil duitnya suami tanpa sepengetahuan suami. Tidak boleh. Boleh ibu ambil, dengar Ibu, boleh ibu ambil, tetapi sebelum suami keluar, kasih tahu. Pak, ada duitmu tadi itu di dompet saya ambil 1 juta. Nah, boleh. Ya, karena ini terutama suami yang pelit. Ya, selalu bilang tidak ada. Selalu bilang tidak ada. Sekalinya selingkuhannya, oh gampang deh, tunggu 10 menit saya transfer. Ah, ini suami yang begini, penghuni api neraka ini. Karena tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Ya. Insya Allah di HIPMI semuanya tidak begitu ya. Ya, baik. Baik, Pak hari ini kita mengingat waktu, teman-teman. Sebenarnya banyak yang ingin bertanya, Ustadz. Cuman kan karena keterbatasan waktu, mungkin saya minta ada 1 cewek dan mungkin 1 lagi ayahanda Abdul Latif mungkin akan ini.
Mungkin ini ada satu ini sibuk WA saya terus, Ustadz, juga orang Makassar. Ya. Sebenarnya ini ada juga teman saya yang ingin bertanya. Beliau ini orang baik. Beliau bersedekah, beliau rajin sholat, gitu kan. Beliau diizinkan untuk berpoligami, tapi dia tidak mau berpoligami, Ustadz. Ini suatu luar biasa nih, sahabat saya Yamin Eftara ini, Ustadz. Jadi mungkin ini saya ingin silakan saudara Andi Arini atau Centeng, Ustadz, yang ingin bertanya dari tadi, Ustadz. Silakan. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya. Mau nanya, Ustadz. Ya. Ini kan semenjak corona ini kan banyak bikin perubahan, ya kan? Ya. Ibadah jadi lebih sering. Terus sholat tahajud juga sering. Alhamdulillah. Doa saya ada 2, Ustadz. Ya. 1, corona cepet hilang dari muka bumi. Ya. Terus yang kedua, saya minta jodoh. Gimana supaya jodohnya datang? Bisa mendapatkan jodoh yang baik. Itu aja sih. Ya, Ibu cari jodoh sebaiknya datang ke pabrik jodoh. Di mana pabrik jodoh? Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia sudah punya jodoh. Yang tidak ada adalah perempuan ini kadangkala targetnya terlalu tinggi. Ya, dia mau sesuai yang apa yang dia inginkan. Ya, dia maulah yang gagah, mapan, agamanya baik, ya, kemudian keturunan baik-baik. Tentu untuk mendapat semua ini agak berat. Kan Nabi bilang begini, pilihlah seseorang itu karena 4 hal untuk jadi istri atau untuk jadi suami. 1, karena kegagahannya, karena ibu perempuan. Perlu ini gagah, Ibu, karena dia berada di depan kita 24 jam. Ya, baru pulang dia lagi. Mau tidur ada lagi depan kita. Sarapan ada lagi. Jadi kalau jelek pasti cepat kita jengkel. Ya. Nah, tapi ingat, boleh menjadi pilihan tapi tidak boleh jadi prioritas, Ibu. Sebab kenapa? Karena gagah, cantik itu ada masa berlakunya. Lagipun itu cantik sangat subjektif. Gagah menurut Ibu belum tentu gagah menurut perempuan lain. Dan apalagi zaman sekarang, jangan percaya foto-foto di medsos. Karena ada kamera 360. Ya, oh mulus betul foto-fotonya. Sekalinya cek barang, aduh hancur. Ya, jangan prioritas gagah. Karena boleh cari, tapi jangan menjadi prioritas. Yang kedua kata Nabi, pilihlah kekayaan karena dia kaya. Boleh pilih. Jadi Islam tidak melarang materi, tidak. Tapi yang dilarang adalah menghalalkan segala cara untuk materi. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia Ferrari, meskipun beda agama dia terima lamarannya. Ini disebut ini hilang akal sehatnya. Yang ketiga, yang kedua tadi harta tapi jangan jadi prioritas. Sebab apa? Harta itu bisa hilang dalam sekejap. Yang ketiga, pilih keturunannya. Pilih, oh dia anak bangsa, oh anak baik-baik, dia anak kiai. Boleh, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Karena ada orang bapaknya perampok, anaknya jadi baik. Contoh, Ibrahim alaihissalam. Bapaknya produsennya berhala, anaknya jadi nabi. Ada juga orang, anaknya nabi, bapaknya nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nuh alaihissalam. Dan yang keempat, kata Nabi, agamanya. Mahasiswaku di UNAS bertanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Betul dia nomor 4, tapi dia tidak titik. Dia koma, lalu di stressing oleh Nabi. Usahakan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat segala-galanya. Ya, ada orang barangkali cantik, tapi miskin. Ada barangkali orang kaya, tapi mukanya hancur. Ada cantik, kaya, tapi akhlaknya kesurupan. Untuk mencari perempuan cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, agamanya bagus, mencari satu orang kumpul 4 ini sepertinya sangat sulit. Dan kalau Bapak temukan perempuan seperti itu, sampaikan juga ke saya karena saya juga masih mau. Ya. Nah, Ibu, kalau usia Ibu belum Ibu mulai di atas 20,
usia ibu sudah di atas 25 tahun, oke, ambil strateginya Khadijah. Ibu tidak perlu malu-malu kalau ada laki-laki ibu suka. Tapi tidak usah vulgar. Jangan ibu yang sampaikan perasaan. Bikin tim sukses. Ya, bikin tim sukses. Karena kalau ibu yang menyatakan begitu, nanti dibilang, oh, orang bule kan tidak masalah yang begitu. Tapi kita budaya timur, kalau perempuan yang menyatakan cinta dianggap tidak beradab. Makanya perempuan, misalnya ibu senang, tidak apa-apa. Ibu jadikan ketum sebagai tim suksesnya, ya. Atau ada teman yang dipercaya. Tapi jangan pilih yang kan nanti dia pagar makan tanaman. Yang penting Ya? yang penting sih seiman, Pak Ustadz. Itu yang paling penting, Bu. Ya, tapi kalau ya jadi imam kan. Kalau ibu percayakan ke saya bisa bantu carikan yang hafal Quran, yang bagus agamanya, ya. Bisa jadi imam yang baik. Pokoknya. Ya, bisa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi awal yang baik, insyaallah. Amin. Ya. Semoga ya, minta doanya ya buat senior-senior, semoga tahun ini. Ya, baik Centeng. Terima kasih Centeng. Ini kita yang terakhir sebelumnya karena mengingat waktu, kita minta kepada Ayahanda mungkin setelah itu mungkin kata pengantar dari penutup dari ketum. Saya persilakan Ayahanda. Ini kita kebetulan kan ada Ayahanda kita di sini. Kita minta Ayahanda kita sedikit. Nama ininya apa, Mas? Nama ID-nya? Itu foto Ayahanda aja. iPad 8. iPad 8. Ya. Ya. Dibawanya Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Dasat Latif dan Anda Maming dan anak-anak sekalian. Ini acara baik sekali. HIPMI sejak saya dirikan memang organisasi yang beragama. Organisasi ini 2 tahun lagi 50 tahun. Artinya organisasi ini diridhoi Allah. Saya gembira sekali acara ini. Dan sejak berdiri HIPMI selalu berkawan dengan Ustadz. Waktu HIPMI didirikan saya berkawan dengan Ustadz Tarmizi Tahir. Yang kemudian sama-sama kami jadi menteri, beliau jadi menteri agama. Mudah-mudahan nanti Maming jadi menteri, Pak Ustadz jadi menteri juga. Amin. Karena begini, organisasi ini adalah organisasi yang mendasari cita-cita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena itu dekatnya kita kepada Allah, perlu ridha Allah, dan mendalami agama dan memahami agama yang benar. Apalagi bisnis ini banyak setannya, kata Ustadz tadi. Kontraktor apapun lah bentuk bisnis. Ini harus kita sadari. Maka ceramah seperti ini, dan apalagi kita berkawan dengan Ustadz yang populer di kalangan bisnis, Ustadz Dasat ini, perlu sering. Bahkan saya menganjurkan ada waktu-waktu tertentu dialog tentang bisnis agama itu dikembangkan. Supaya usaha kita diridhoi Allah. Misalnya keadaan sekarang ini, terjadi corona ini. Datang corona ini tidak kebetulan, ini semua kehendak Allah. Nah, kita sebagai manusia menyadari apa sebab datang. Ada yang tidak benar dari kita. Peradaban kita tidak bagus dalam menjaga dunia ini. Juga ini kebetulan kita gunakan sebagai hikmah bahwa di sini waktunya kita dekat dengan keluarga kita. Ya. Ini juga banyak yang tidak pulang ke rumah, berbisnis terus, tidak dekat dengan keluarganya. Sekarang Tuhan suruh perintahkan bagaimana kita membangun keluarga dengan dekat. Tadi cerita poligami bermacam-macam. Ini melahirkan pemimpin. Pemimpin bisnis, pemimpin masyarakat, bahkan presiden sudah HIPMI, wakil presiden HIPMI. Waktu kemarin Pak Yusuf Kalla, DPR, MPR semuanya. Nah di sini saudara sekalian Ananda, saya bukan anti poligami.
tapi pentingkanlah kesejahteraan keluarga. Didik anak Anda sudah baik. Itu waktu yang diperlukan. Zaman sekarang kan pernikahan kan selalu dengan cinta. Kalau dulu boleh dijodohkan, tidak kenal. Tapi kan rata-rata dari anak HIPMI kan berpacaran dulu, bercinta dulu. Jadi mestinya nggak ada itu lagi poligami. Pemimpin yang akan datang itu tidak disukai yang punya bini banyak. Ingat ya, pemilih wanita itu 55% loh. Jadi kita harus menjaga kaum wanita dengan baik. Kita hormati wanita itu. Maka itu bangunlah keluarga dengan baik. Kita ingin sejahtera. Pemimpin menjadi panutan dan teladan. Kita bukan nabi gitulah. Itu kita sadari begitu. Nggak ada manusia yang adil lah. Dan juga tidak ada wanita yang mau dipoligamikan gitu. Tapi kan tidak dilarang, kata Ustadz tadi. Tapi kalau bisa, kalau menjadi pemimpin yang baik, bangunlah dengan satu wanita dengan keluarga yang baik. Itu anjuran saya kalau menjadi pemimpin. Kalau menjadi saudagar saja dan apalagi saudara mampu, mengapa tidak gitu kan? Banyak yang berpikir begitu. Nah kemudian kita coba renungkan datangnya corona ini kenapa? Banyak pemimpin yang tidak memikirkan rakyat. Sekarang pemimpin dipaksa untuk memikirkan rakyatnya yang sakit. Menyelamatkan rakyatnya. Nah jadi itu kita belajar dengan situasi sekarang. Dimulai dengan kata-kata sombong tadi dari Ustadz, itu bagus sekali. Pengusaha yang modern itu tidak ada sombong lagi gitu loh. Yang kampungan itu masih sombong. Karena harta tidak menjadi tujuan. Keberadaban tadi yang diajarkan oleh Rasul, kesederhanaan. Semua itu kita harus jalankan gitu. Kita ikutkan. Jadi saya terima sekali kepada Anda dan Maming penyelenggaraan acara ini. Bahkan kalau perlu menjelang nanti akhir-akhir setelah Lailatul Qadar, ini kan menjelang Lailatul Qadar ini. Nah, kemudian didalami lagi hal-hal yang mendalam tentang usaha-usaha yang diterima oleh Allah yang untuk mengembangkan usaha rakyat itu. Saya kebetulan memang saya tahu itu bisnis ketika saya mulai bisnis, kontraktor itu banyak setannya. Apalagi bisnis kontraktor itu dengan waktu itu zaman saya itu menjadi kontraktor pemerintah. Karena saya tahu saya tidak kuat melawannya. Saya tidak melakukannya. Saya memilih bisnis yang lain yang tidak ada hubungan dengan pemerintah. Sehingga saya sudah jauh dari dosa berhubungan dengan sogok dan korupsi itu. Itu bahasa terangnya. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Tapi kalau bisa kita bertahankan, kita merombak kebiasaan-kebiasaan buruk dari yang berbisnis dengan pemerintah. Saya pikir pemerintah, para pejabat sekarang, apalagi presiden sekarang, kita sudah dibangun anti korupsi, jangan kita libatkan untuk itu. Kita harus berani berubah. Dan Tuhan kasih rezeki yang Ustadz katakan tadi, banyak jalan untuk cari rezeki yang halal. Dan jangan khawatir. Ketika saya mulai bisnis, orang tua saya bilang, masih banyak jutawan belum lahir. Jadi jutawan yang diridhai Allah. Semoga tambahan ini menambah kebaikan buat kita semua, termasuk buat saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu bagian pencerahan dari ayahanda kita. Itu menyambung dari tausiah yang diberikan oleh Ustadz kita. Ini mengingat waktu kita yang sudah jam 10 lewat, ini waktu yang udah lewat. Untuk mempersingkat waktu juga, mungkin Ustadz juga ada kegiatan-kegiatan lain. Saya persilakan kepada Ketua Mardani untuk kalimat penutup buat kita semua. Ya, Ketua Mardani belum di-mute ya Mas? Iya, belum. Benar.
Silakan Tum. Ya, terima kasih kepada Ayanda pendiri HIPMI, Ayanda Latif, dan penceramah kita Ustadz Dasat, dan seluruh jajaran pengurus BPP, HIPMI, dan BPD, dan BPC, dan seluruh HIPMI Nusantara yang hadir semuanya. Mungkin malam-malam ini, setiap malam Jumat kita akan mengadakan, insya Allah nanti kita mengundang Ustadz Yusuf Mansur, yang mana Ustadz Yusuf Mansur katanya tidak bisa kalau malam Jumat, atau kita mengundang pembicara-pembicara yang lain hadir di acara ini, bisa berurusan dengan agama, mungkin bisa berbicara masalah pengalaman historis para penerus kita atau para mantum-mantum kita akan undang berbicara di acara seperti ini. Dan ini mungkin menjadi awal untuk kegiatan HIPMI di masa corona ini. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua Umum. Selanjutnya tentu kita kembalikan kepada Ustadz Dasat untuk memimpin doa buat kita malam ini. Atas keberkahannya kita diberi kesempatan gitu mendengar tausiah yang sangat menarik dari Ustadz Dasat. Tentu kami atas nama panitia, atas nama BPP HIPMI mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya buat kami. Kepada rekan-rekan yang mungkin belum sempat bertanya, mudah-mudahan ke depan kita juga akan bertemu kembali dengan Ustadz Dasat. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu simpan dahulu, nanti akan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Ya, saya kembalikan kepada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hajatkan ini kepada khasiat dan keutamannya kepada orang tua kita masing-masing, baik yang alhamdulillah masih sehat walafiat, terutamanya sekali kepada orang tua kita yang sudah arwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk menerima kompensasi kematian dari kapal yang Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa barakatan fil rizqi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu dan kemudian untuk kemajuan organisasi ini. Termasuk balas dan segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha mengabulkan doa, kabulkan segala doa dan permohonan kami di Ramadan ini ya Allah. Perkenankan segala hajat dan kemampuan kami di Ramadan ini ya Allah. Engkaulah tempat kami memohon, maka dengarkan permohonan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah kita malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dasat Latif, juga kepada Ayahanda Abdul Latif, Ketum Mardani Maming bersama Sekjen Bendung dan jajaran pengurus BPP HIPMI, ketum-ketum BPD se-Indonesia, BPC, dan rekan-rekan anggota HIPMI seluruhnya yang berkenan hadir pada Zoom atau tausiah online kita malam ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada tausiah berikutnya pada hari Rabu malam Kamis, tentunya dengan
pengisi tausiah kita Ustadz Izallah, Ustadz Yusuf Mansur. Demikian mungkin dari saya. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.